antara raja dan peramal. Masyarakat lebih kenal sosok Jayabaya sebagai peramal. Hal tersebut tidak bisa disalahkan karena memang apa yang dikatakan Raja Kediri ini mayoritas benar-benar terjadi. Padahal rentang waktu beliau dan petuah yang terrealisasi berselang ratusan tahun lebih. Dan berbicara soal ramalan, ada banyak petuah Jayabaya yang mengejutkan banyak orang. Termasuk salah satunya yang paling mengerikan adalah Nugel Tanah Jawa Kaping Pindho, yang bisa diartikan sebagai mematahkan Jawa untuk yang kedua kali. Ramalan Jayabaya memang tak pernah sangat jelas, selalu dikemas dengan syair sehingga tafsirnya bisa berbeda-beda. Tetapi yang satu itu menurut banyak orang cukup jelas artinya. Lalu apakah benar Jawa akan terpisah menjadi dua bagian? Gunung Slamet yang menjadi kunci ramalan Jawa terbelah. Ramalan Jayabaya soal Jawa yang terbelah juga erat kaitannya dengan Gunung Slamet. Jadi menurut mitos masyarakat setempat, seandainya gunung yang ada di 5 kabupaten di Jawa Tengah ini meledak, maka Jawa akan benar-benar terbelah. Bahkan menurut sesepuh di sana, kejadian tersebut akan membuat Laut Utara dan Laut Selatan akan bertemu. Mitos memang kadang susah dipercaya, tapi kalau kita lihat di peta, letak Gunung Slamet ini memang pas sekali di tengah-tengah Jawa, baik dari selatan ke utara maupun barat ke timur. Dan faktanya, Slamet adalah salah satu dari sekian gunung di Jawa yang masih aktif sampai sekarang, di mana bisa sangat mungkin untuk meletus dan bisa menghancurkan tanah Jawa. Dan jika pada akhirnya Gunung Slamet meletus, maka memang tidak mustahil Gunung Slamet akan membuat retakan yang begitu besar dan akhirnya bisa menjadi bukti ramalan. Namun semoga saja tidak terjadi. Kalaupun meledak, mudah-mudahan tidak akan begitu parah. Gunung ini dinamai Gunung Slamet bukan tanpa alasan, melainkan sebagai doa agar bisa selamat. Ramalan Jawa terbelah yang dianggap sudah terjadi. Berdasarkan berbagai sumber, dikatakan bahwa Jawa dan Sumatera dulunya adalah satu kepulauan. Selain bukti fisik, hal ini juga bisa dilihat dari cerita-cerita sejarah. Kemudian lantaran masih satu area, maka orang dulu menyebutnya Sunda Besar, atau mungkin ada yang bilang Jawa. Lalu apa korelasi hal ini dengan ramalan Jayabaya? Seperti yang kalian tahu, Jawa dan Sumatera akhirnya terpisah karena beberapa hal, termasuk salah satunya adalah meledaknya Gunung Krakatau di tahun 1883. Letusan gunung yang anaknya masih eksis sampai sekarang memang sangat luar biasa. Salah satunya membuat dunia gelap sementara karena abu vulkanisnya. Karena ledakannya pula, akhirnya daratan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera sekarang terpecah. Banyak orang yang kemudian mengaitkan ini sebagai realisasi dari ramalan Jayabaya soal Jawa yang terbelah. Hasilnya tidak sedikit pula yang menyimpulkan jika petua sang raja sudah terjadi sehingga kita bisa tenang. Tetapi di ramalan disebutkan kata Kaping Pindho, yang artinya 2 kali. Lalu, apakah setelah pisahnya Jawa dengan Sumatera akan terjadi hal serupa? Hanya Tuhan yang tahu. Kemungkinan terjadinya yang cukup masuk akal. Jika melihat kondisi geografis Indonesia, memang tidak dipungkiri jika Jawa mungkin benar-benar bisa terpisah menjadi 2. Seperti yang kita pelajari di sekolah, posisi negeri ini terletak di cincin api Pasifik, di mana sangat rentan terjadi letusan gunung berapi. Tentu saja banyak yang kita lihat sebagai bukti dengan ditambah fakta kalau gunung berapi tidak hanya bisa meletus sekali. Nah, kapan? Mungkin akan ada masa di mana gunung-gunung aktif kita bereaksi sehingga memicu ledakan yang sangat luar biasa. Sehingga pada akhirnya benar-benar memecah Jawa menjadi 2. Tentu kita berharap tidak demikian. Hanya saja kita berbicara secara kemungkinan. Hal tersebut memang mungkin terjadi melihat posisi Indonesia yang berada di tapal kuda ini. Tidak terbelah secara fisik. Membaca ramalan Jayabaya memang sangat tidak mudah. Untayan-untayan baitnya penuh dengan kiasan, seperti ramalan Jowo Kalungan Wesi, yang bisa diartikan orang-orang sebagai Pulau Jawa yang terbangunnya rel sehingga mirip kalung. Soal Jawa terbelah juga bisa dipandang secara berbeda. Kita bisa artikan ramalan tersebut sebagai kondisi masyarakatnya yang demikian. Kita bisa ambil contoh, misalnya di tahun Pilpres ini, masyarakat memang seolah terpecah menjadi 2 kubu di mana hal tersebut
tak hanya tentang pilihan pemimpin, atau mungkin perbedaan ideologi dan pandangan yang membuat masyarakat seolah terpecah menjadi dua. Pada hakikatnya, yang begini ini justru yang lebih menakutkan dari fisik Pulau Jawa yang benar-benar terbelah.